Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang zakat profesi dan wakaf tunai. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, yaitu Nur Ika Sukmawati dengan NIM 2121193, Elo Indah Jamilah 2121209, dan Amalina Istiqomah 2121212. Pembahasan yaitu pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, pandangan ulama tentang zakat profesi, definisi wakaf tunai menurut fikih, hukum wakaf tunai di Indonesia, dan terakhir pengolahan wakaf tunai. Pengertian zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat jenis baru dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kata profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya karena bahasa Arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Namun di negara Arab modern, kata profesi diterjemahkan ke dalam dua kosakata bahasa Arab. B. Dasar hukum zakat profesi. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat profesi sendiri tidak memiliki pijakan dalil langsung yang spesifik baik dari Al-Quran ataupun hadis. Namun ada pendapat sahabat dan tabi'in yang berkaitan tentang zakat penghasilan atau profesi ini antara lain. Harta penghasilan menurut para sahabat dan tabi'in. A. Ibnu Abbas. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya. B. Ibnu Mas'ud. Abu Ubaid menafsirkan lain hal itu bahwa zakatnya ditarik karena memang benda itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya waktu itu, bukan karena diberikan. C. Umar bin Abdul Aziz. 4 periode Muawiyah datanglah pembaru 100 tahun pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat dari pemberian hadiah, barang sitaan, dan lain-lain. Di Indonesia, ketentuan mengenai zakat profesi ini telah ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau profesi yang memutuskan 1. Ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapat seperti upah, gaji, honor, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pegawai atau karyawan, pejabat negara maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Yang kedua, hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yaitu senilai emas 85 gram, atau misal harga emas sekarang 500.000 per gram kali 85 menjadi 42,5 juta. Yang ketiga, waktu pengeluaran zakat. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Yang keempat, kadar zakat. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5% atau 2,5% kali 4, 2,5 juta sama dengan 1.062.000. C. Pandangan ulama tentang zakat profesi. Para ulama yang menolak zakat profesi, para ulama berpendapat bahwa masalah zakat adalah ubudiyah atau media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semua bentuk aturan, ketentuan, dan hukumnya harus jelas dan dari contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, tidak perlu dibuat aturan baru. Tokoh fuqaha dari kalangan Zahiri, Ibnu Hazim, ulama Hijaz, Syekh Abdullah bin Baz, dan Syekh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, ulama salaf, Syekh Dr. Wahba Az-Zuhaili. Yang kedua, para ulama yang mendukung zakat profesi. Para ulama ini berpendapat bahwa semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan lain-lain, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya. D. Definisi wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf berupa uang yang dikumpulkan oleh nazir atau pengelola wakaf melalui surat resmi atau sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai juga dimaknakan mewakafkan harta benda berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi atau bank atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat modalnya tidak dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. E. Wakaf tunai menurut fikih. Yang pertama, usul fikih. Semua hukum Islam terkandung dalam Jalbul Masalih dan Darul Mafasid, menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dengan wakaf tunai atau wakaf uang, maka didapatkan kemaslahatan, yaitu lebih memungkinkan banyaknya orang yang berwakaf karena tidak semua orang memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Yang kedua, kaidah fikih. Kebutuhan ditempatkan di tempat darurat, baik kebutuhan umum atau khusus. Wakaf tunai ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dijalankan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama umat Islam. F. Hukum wakaf tunai di Indonesia. Mengenai wakaf tunai ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa nomor 2 tahun 2002, yaitu diperbolehkan untuk melakukan wakaf tunai yang kesimpulannya: 1. Wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang kedua, wakaf tunai hukumnya jawaz atau boleh. Yang ketiga, wakaf tunai hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf harus tetap, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. G. Pengelolaan wakaf tunai. Pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain bank syariah dan lembaga swasta. Yang pertama, bank syariah. Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan dapat mewakaf tunai baik sebagai penerima dana dari al-kafi al-wakif maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada al-mauquf alaih, didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai fund manager. Diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai dan berpotensi menambah nilai pokok uang yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-usaha halal, sehingga semakin lama semakin bertambah pengelolaan dana. B. Lembaga swasta. Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh swasta antara lain adalah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat, ada kontrol langsung oleh masyarakat,
menumbuhkan solidaritas masyarakat. Kesimpulannya yaitu yang pertama, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh pegawai atau ahli profesional dari gaji atau honor yang diperoleh yang telah mencapai nisab atau jumlah batasan kepemilikan dalam 1 tahun, yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak atau fakir miskin. Yang kedua, tidak ada dasar hukum yang spesifik tentang zakat profesi, namun bisa mengambil dasar hukum zakat-zakat lain. Yang ketiga, di Indonesia, ketentuan mengenai zakat profesi ini telah ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau profesi. Yang keempat, ada ulama yang membolehkan zakat profesi dan ada yang tidak membolehkan atau tidak setuju. Yang kelima, wakaf tunai adalah wakaf berupa uang yang dikelola oleh perseorangan atau lembaga yang kemudian uang itu disalurkan dan diinvestasikan untuk kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Yang keenam, menurut usul fiqh dan kaidah fikih, wakaf tunai diperbolehkan. Yang ketujuh, mengenai wakaf tunai ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedelapan, wakaf tunai dapat disalurkan melalui lembaga syariah dan lembaga swasta. Sekian, terima kasih.